yaitu pertama-tama adalah adapun tujuan kami di sini adalah ingin mewawancarai atau mencari informasi dari Hatobangan dari pintu Parang Angkola. Baiklah, sebelum kami masuk ke tema wawancara, kami adalah salah satu mahasiswa Institut Pendidikan Tapanuli Selatan dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Ingin mencari informasi yang lebih dalam tentang adat istiadat yang ada di Angkola, khususnya pintu Parang ini. Baiklah, di sini telah hadir bersama kami Bapak atau salah selaku dari Hatobangan di kampung ini, yaitu Bapak Parlaungan Harahap dan Bapak Payungan Harahap. Baiklah, adapun Pak, tujuan kami di sini adalah kami ingin mencari sumber ataupun mencari informasi tentang adat istiadat. Nah, yang di sini yang kami ingin tanyakan itu kepada Bapak, apa sih itu Dalian Natolu menurut Batak Angkola atau Batak yang lainnya? Ya, kalau menurut pendapat kami, Dalian Natolu itu antara lain Suhut, Kahanggi, Suhut ataupun Kahanggi, anak boru murah. Dimana di antara yang tiga ini punya peranan masing-masing. Suhut sebagai istilahnya punya korja lah bilangnya, kalau ada yang pesta baik perkawinan, arwan boru maupun ayah pembuat boru, selagi Suhut dia yang paling bertanggung jawab di dalam hal sirial yang dimaksud sebagai Suhut. Juga Kahanggi turut membantu di mana kelancaran korja yang dimaksud baik di haluan boru maupun napa bagas boru. Nah, yang kedua, anak boru selaku boru kapinis sama pe si suruon, kalau istilahnya kalau di adat itu anak boru segala yang di belakang, maksudnya urusan memasak urusan anak boru itu, yang mana yang kurang disediakannya. Kalau mora setahu kami itu memberikan tuah ataupun di mana di antara yang tiga Dalian Natolu ini moral yang berkompeten ataupun yang paling punya marwah di dalam korja baik di haruan boru maupun apa buat boru. Kalau mengenai Dalian Natolu di adat yang lain mungkin kami rasa hampir serupa, cuma beda-beda sedikit itu. Dan perlu kami tambahkan dalam hal ini adat maupun Dalian Natolu ini sangat kuat perannya di dalam mewujudkan maupun melaksanakan adat istiadat di Tapang Selatan. Tapi biarpun begitu masih ada lagi saudara saya ataupun abang saya kiranya kurangnya ditambahi supaya bagaimana semestinya yang anak-anak harapkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang menambahi yang sudah disampaikan oleh saya Payungan Harahap, ini sebenarnya Dalian Natolu ini baiklah Bapak sebutkan dulu suatu keluarga. Umpamanya satu keluarga marga Harahap, semua yang marga Harahap, seorang marga Harahap, abangnya marga Harahap, adiknya marga Harahap, ataupun ada marga yang lain menopot ataupun mendatangi suatu marga Harahap ini
ke tempat di tempat satu kampung, itu namanya dikatakan suhud, ataupun disebut marga Arab yang lainnya itu satu keluarga itu namakan suhud tertangginya. Itu namanya dalam apanya itu dikatakan suhud. Jadi keluarga dari Arab ini, umpamanya marga Arab yang perempuan ataupun yang mengambil perempuan marga Arab, itu dinamakan anak boru. Jadi anak boru itu seperti yang Bapak Payungan bilang tadi, itu namanya bisa disuruh ataupun dapat diperintah untuk melaksanakan apa saja di dalam adat Angkola. Itu namanya anak boru. Dari keluarga perempuan ataupun dari keluarga istri-istri Arab ini, umpamanya marga lain seperti Daulay ataupun Hasibuan, keluarganya ini, keluarga dari istri-istri Arab ini, yaitu bangsa tulang Arab ini, itu dinamakan Mora. Itulah susunan-susunan di dalam yang kalian tanyakan seperti Dalian Natolu tadi, ada suhud dan tangginya, ada anak boru, itu keluarga dari itu ataupun keluarga perempuan dari Arab ataupun yang mengambilnya dari marga-marga yang lain. Seperti Mora yang tadi, keluarga dari istri-istri Arab ataupun yang diambil oleh Arab keluarganya dari marga yang lain, dinamakan itu adalah Mora. Kira-kira sekian untuk pertanyaan pertama dan mulai dilanjutkan dengan lainnya. Ya, baiklah, Wak. Di sini kami ingin ada lagi pertanyaan yang kami ingin sampaikan. Yang dimaksud dengan mengalap boru itu, Wak, kayak mana, Wak? Yang saya tahu kami, kalau yang mengalap boru itu, umpamanya anak saya yang udah pantas ataupun sudah berumur mau nikah, dibilanglah dulu calonnya dia dari Mora ataupun gurunya dari Sigalangan. Nah, kita yang dari pintu palang ini, berembuk itu Kahanggi, anak boru. Nah, siapa-siapa yang ikut di situ itu udah kesepakatan sejak dulu, itu udah ada itu yang mengalap boru itu suhud sama anak boru, pisang raut. Ini yang laki-laki ikut juga, inilah yang menyelesaikan adanya. Yang harus dibawa pada saat mengalap boru? Yang mengalap boru dibawa, kalau saya tahu kami itu kain sholat 5, tambah jadi 6, nasi yang dibungkus dulu pakai apa itu, daun pisang membungkusnya kan, kalau enggak 3, 5. Sekarang udah ada pembungkus dari kertas, tapi pakai plastik juga dia kan. Nah, pakai gulai manuk, gulai ayam, dan itak pol-pol. Ketan, kalau di sini sipurut namanya. Ketan pakai inti terbuat dari kelapa sama gula. Tapi ada juga tambahnya itu, mengalap boru itu pakai adat itu harus pakai, kalau dibilang sekarang agak kasar kan, pakai duit itu, mau ke adat itu dikasih itu sama raja-raja atau bangun, Mora, anak boru tokotan. Itu yang kami tahu, tapi masih ada di sini Bapak ini untuk menambah, mana tahu kurang kan. Sebenarnya baiklah akan Bapak tambahkan ataupun kita mulai dari yang tadi, dari istilah mengalap boru. Sebenarnya mengalap boru ini terdiri dari antara satu pengantin laki-laki dan satu pengantin perempuan, bakal pengantin perempuan dan bakal pengantin laki-laki. Ini umpamanya
seperti kalian ini di sekolah waktu kayak gini kuliah, jumpa sama anak namborunya, ada acara untuk menyusun suatu rumah tangga demi masa depan. Jadi disinilah ini namanya si perempuan ini dibilangnya lah ini sama mamanya. Kayak di rumah ini si Butet ini dibilangnya sama mamanya, dia sudah ada anak namboru, udah jumpa kata ataupun untuk menyusun suatu rumah tangga, dibisikannya sama mamanya di dapur. Datanglah mama ini, dikatakanlah sama bapaknya. Itu namanya kalau di dapur itu dipanggil ke sana begini, baru kita siapa si Butet ini udah ada yang menanyakan mau menyusun suatu rumah tangga demi perkawinan yang dia bilang setelah habis sekolah ini. Maka dipanggillah bapak ke dapur. Di sana namanya martai lutot. Itu namanya martai lutot antara bapak sama si ibu. Setelah itu habis martai lutot, tidak bisa diputuskan dalam rumah tangga itu. Dipanggillah bapak udahnya sama bapak tuanya sama amang borunya yang keluarga dari perempuan tadi. Ini dikatakan martai marunung bodat martutuk si bawe. Kalau dibilang itu bodat, mamanya diapakan di dalam adat itu binatang itu adalah suatu keluarga, nggak mau itu berpisah. Begitu pula si bawe adalah sejenis burung, daerah sekitar sana banyak itu. Kalau dia udah berbunyi ini burung ini, udah berkicau burung itu, berarti di sana ada suatu pokok kayu yang makanannya adalah makanan yang bisa dimakan oleh semua burung. Maka itu dinamakan pokat martutuk si bawe. Tidak bisa diputuskan kayak gitu, karena kita yang berkampung, istilah dalam adat Batak Angkola, Markuta Marbanua Maraja Marhula-ula, dipanggillah di situ semua apa yang harus kita panggil di dalam menghadapi suatu perkawinan perempuan. Umpamanya yang tadi Tahanggi, anak boru, dan rekan-rekan sekampung kita umpamanya yang lain marga dari kita, semua itu dipanggil. Tak luput dari tokoh-tokoh adat yang ada di kampung seperti Hatobangon, Harajaon, Orang Kaya, dan Raja Panusunan Bulung. Raja Panusunan Bulung ini adalah suatu raja yang memutuskan apa yang akan terjadi dan akan dilaksanakan pada waktu mengalap buru tadi. Setelah ini dinamakan Marpokat Sauta. Setelah Marpokat Sauta dituduhlah suatu hari apa dan tanggal berapa si pengantin lelaki datang mau mengalap buru ini. Jadi di situ sebelum ada hari H yang akan direncanakan, pihak pengantin laki-laki sudah datang ke tempat si pengantin perempuan. Bakal pengantin perempuan menanyakan husip-husip, katanya, apa itu cerita berdua tadi yang sudah dibicarakan sama ibunya. Disitulah ditanyakan oleh pihak laki-laki, dan pihak perempuan mengumpulkan tadi tokoh-tokoh yang sudah bapak bilang tadi. Di sana akan memutuskan apa yang mau dibawa oleh pihak perempuan. Dan setelah malam berikutnya datanglah orang itu, seperti istilah dalam orang Batak atau orang Batak Angkola, katanya di sana akan pataru seresahatan. Seresahatan maksudnya yang dikatakan di sana ataupun sinamot ataupun uang yang dibilangkan di sana itu untuk persiapan apa yang akan dikerjakan ataupun dihorjaun oleh pihak perempuan dan apa yang akan mau dibawa oleh pihak perempuan dan pengantin laki-laki ke rumah laki-laki nanti. Di sana akan dimusyawarahkan dan kekurangannya nanti akan ditambahkan. Itulah yang dinamakan seperti bapak bilang tadi, seresahatan ataupun selamat yang sudah dipasahat. Setelah hari H nanti orang itu akan membawa bermacam-macam, umpamanya seperti makanan yang bapak bilang tadi, seperti nasi yang sudah disediakan sesuai dengan perjanjian nenek-nenek yang dulu. Itu namanya nasi yang dimasak oleh gadis yang pertama, si Namboru yang gadis yang kawin tadi, yaitu
mama ataupun uaknya pihak laki-laki yang mau mengalap buru. Begitulah dia diletakkan, dibawakan pada hari-hari itu, dan beberapa kain yang dinamakan ulos parbajuan, seperti ada yang dibawa mamanya sebuah kain untuk tulangnya, itu namanya tupuk tulang. Sebuah kain untuk gadis temannya tidur, itu dinamakan partinggal. Dan satu kain setelah si Boru tadi ini berangkat dari rumah itu ke tempat si pihak laki-laki, itu mamanya nanti akan pergi mencari kayu untuk memasak lagi. Itulah yang dinamakan uduk api atau uduk banggar. Di mana setelah keberangkatan nanti si pengantin perempuan ini, neneknya akan pergi mencari-cari cucunya ke seluruh pelosok-pelosok desa ataupun pelosok kampung untuk mencari cucunya ini. Tentu dia enggak sadar bahwa dia tidak memakai kerudung ataupun penutup kepala. Itu dinamakan kain yang untuk neneknya ini katakan yaitu tutup uban. Dan aku silu. Setelah keberangkatan si pengantin perempuan ini, mamanya pun akan menangis. Jadi di sini katakan parbajuan tadi dinamakan aku silu. Itulah yang akan dibawakan oleh tiap pengantin laki-laki di waktu H ataupun di waktu yang telah ditentukan. Dan di mana ada di situ tercantum pula ataupun tertulis di dalam adat, namanya itu parabur diuta. Parabur diuta ini seperti untuk harajawan, itu sudah tertentu di dalam satu desa ataupun satu kampung. Untuk harajawan, untuk atobangon, untuk tupuk tulang, topot kahanggi. Topot kahanggi umpamanya marga Lubis ataupun marga Nasution yang mengambil Boru tadi kemari rombongannya itu akan mencari kahangginya di kampung itu, marga Lubis ataupun marga lain yang sesuai dengan apa yang telah diunjukkan oleh pihak Mora yang tadi ataupun pihak Sungut. Dan Hariman Markamarangi. Hariman Markamarangi itu diletakkan di muka oleh Sud tadi, pamannya, orang tuanya, uaknya, udahnya, dan kahanggi-kahanggi lain diletakkanlah di depan orang itu. Untuk bagian orang itu dalam perbagian adat tadi, para buru diuta tadi, namanya Hariman Markamarangi. Dan di depan bagian dari tulangnya ini nanti itu diletakkan di atas sebuah piring yang berisikan beras, dan di atas piring itu diletakkan sebuah kain tadi yaitu tupuk tulang. Di situ diletakkan beberapa rincian uang yang telah tertentu untuk semua tulang-tulangnya yang hadir di dalam sidang adat tersebut. Dan seterusnya di dalam paruh tahun ataupun patik-patik paruh tahun di sini terdiri dari Hatobangon, orang kaya, harajawan, daun opupan, Sunan Bulung, itu sudah diletakkan juga di mukanya. Dan di semua yang kekurangan yang Bapak bilang tadi, yang pada hari akan dibawa penambah uang uang seresatan tadi, diletakkanlah di muka semua sidang adat. Dan di sampingnya diletakkan sebuah pisau, namanya pisau somba, disombakan kepada raja bahwa apa utang-utang yang telah ditentukan oleh raja Pungmora tadi telah dibawa dan disembahkan di muka sidang adat ini. Dan di sampingnya diletakkan sebuah pisau atau pisau somba atau pisau hormat, itu pun dibikin alasnya sesuai dengan adat yang telah disepakati dalam satu desa ataupun dalam daerah tertentu. Dan setelah itu barulah terjadi sidang adat ataupun makobar apa kehendak dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang disambut dengan pihak keluarga perempuan. Begitu juga anak borunya, begitu Mora yang telah menentukan di situ, menentukan apa yang akan dibawa pada hari itu sesuai dengan perjanjian yang mana menerima seresatan itu dipersembahkan di situ. Dan juga Hatobangon,
Harajaon, orang kaya, dan Panusunan Gunung adalah sebagai juri di dalam sidang adat, di mana kesalahan-kesalahan yang tak terjadi di dalam sidang adat itu, orang itulah yang menentukan. Bapak kira-kira begitulah sidang adat di dalam mengalap boru. Dan pada saat habis sidang adat itu, nanti setelah sore ataupun jam 4 barulah terjadi pemberangkatan boru dari rumah pengantin perempuan ke rumah laki-laki. Di sana pun ada makkobar itu nanti. Kira-kira Bapak paparkan sekian dulu, dan kurang lebihnya Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, dalam kegiatan atau ada nggak acara dalam mengalap boru, entah tarian, entah nyanyian, kebiasaan ada di sini? Kalau diapakan di apanya itu udah tambahan dari adat, seperti margondang ataupun manortor itu diadakan di muka rumah itu adalah tambahan dari adat, bukan termasuk faktanya adat. Di sini Wak, siapa yang biasanya menjadi pendongani boru itu Wak? Yang menjadi pendongani boru yang biasa dibikin di dalam adat Tangkola, kalau tidak adiknya, anak dari udanya, anak dari waknya. Kalau tidak ada itu, anak ibunya pun bisa. Itulah tadi yang Wak bilang tadi, Abid Pertinggal itu dikasihkan itu sama pendongani. Itu gunanya. Nanti biar jangan orang itu kehilangan dalam tempat tidurnya. Itulah tandanya bahwa kakaknya telah pergi kawin dan tinggalkan Abid Pertinggal namanya di dalam tempat tidurnya. Karena di dalam istilah orang-orang Angkola dulu, seperti di kampung ini sejak dulu, orang tidur apanya itu, tidur anak-anak gadis itu satu rumah. Ada itu nanti mama-mama yang menjaga itu. Jam sekian harus masuk, jam sekian harus ada di tempat tidur. Nah, ditengok itu dah siapa ini di mana. Di situlah nampak. Kalau tidak ada di situ harus dicari. Ada itu istilah dalam orang Batak mengalua, kawin lari. Entah kemana itu harus dicari itu. Carilah Abid Pertinggal. Kalau ada Abid Pertinggal udah resmi dia kawin lari. Tunggulah 2-3 hari baru datang orang itu membilangkan ke tempat perempuan ini. Itu namanya mendokon udah ngakuan. Jadi Wak, biasanya jam berapa lah boru itu sampai ke rumah mertuanya? Itu tergantung kesepakatan itu. Ada habis sholat asar, kalau dekat dia habis sholat asar biasanya. Habis jam 4 lah ya. Tapi kalau jauh dari misalnya dari Ranto, dari Sipiro, itu biasanya sebelum asar berangkat itu. Itu tergantung kesepakatan pihak laki-laki dan pihak perempuan. Di daerah batasan itu daerah patokan tidak. Itu tergantung kesepakatan pihak laki-laki dan pihak perempuan. Cuma pedomannya kalau jauh dia harus cepat. Kalau dekat, ya lama-lama pun nggak apa-apa, dekatnya dia kan. Berarti harus nyampe baru perempuan itu ke rumah si laki-laki. Nggak ada itu patokannya. Nah, tapi kalau bisa sebelum maghrib lah sampai. Karena ada itu kalau istilah di Jawa apa namanya itu. Dipantangkan orang itu maghrib baru masuk boru. Apa namanya kalau di Jawa itu? Kalau di sini dipantangkan orang itu masuk boru ke rumah amang borunya pas maghrib. Kalau bisa sebelum maghrib lah masuk ya. Sebelum jam 6:30. Kalau bisa jam 6 lah. Sekian dari hasil wawancara kami. Terima kasih kepada Bapak ataupun sekaligus satu rombongan di kampung ini. Kami berterima kasih atas waktunya, dan semoga dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, pertanyaan-pertanyaan kami yang dijawab oleh Bapak bisa mendalami ilmu pengetahuan kami masalah adat istiadat. Dan terima kasih atas waktunya. Sekian dari
kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.